Bayangkan sejenak jika hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa acak, melainkan simfoni yang digubah dengan presisi luar biasa. Dalam simfoni itu, angka 4 muncul berulang kali, seperti irama dasar yang menjaga alur keindahan tetap harmonis. Ada 4 musim yang menari mengelilingi waktu, 4 arah mata angin yang membimbing perjalanan, 4 fase bulan yang memengaruhi lautan dan emosi, bahkan 4 kamar di jantung manusia. Ini bukan kebetulan, ini adalah kode, sebuah cetak biru yang menyingkap simetri ilahi di balik realitas yang terlihat biasa. 4 bukan hanya angka, ia adalah pola dasar, arsitektur dari semua yang kita sebut sebagai alam. Dalam struktur terkecil sekalipun, atom, sel, DNA, kita temukan prinsip keseimbangan dan pengulangan, seolah semesta ingin berbicara dalam bahasa bentuk dan keteraturan. Setiap kali kita menengadah dan menatap langit malam, atau menyentuh tanah dengan telapak kaki yang telanjang, kita beresonansi dengan geometri sakral yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Di balik kabut keraguan dan logika, ada pesan yang terus-menerus dipancarkan oleh eksistensi itu sendiri. Kau adalah bagian dari simetri ini. Simetri bukan hanya keindahan visual, ia adalah bahasa kesadaran. Keseimbangan 4 elemen, bumi, air, api, dan udara, mengajarkan kita bahwa segala ciptaan muncul dari titik harmoni. Tidak ada satupun bagian dari hidup ini yang berdiri sendiri. Semuanya saling mengisi, mengimbangi, dan membentuk tarian realitas. Kode 4 adalah peta, penunjuk arah menuju kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran bahwa realitas bukan hasil dari kekacauan, melainkan dari keteraturan yang sangat teratur, yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dan ketika kita menyadari ini, kita berhenti melihat hidup sebagai rangkaian peristiwa yang datang dan pergi. Kita mulai memahami bahwa di balik segala pergerakan, ada pola yang mengarahkan, ada struktur yang menopang. Kode 4 menjadi kunci untuk membuka mata batin, menyadarkan bahwa kita hidup bukan di dunia yang kacau, tetapi dalam tarian suci yang menunggu untuk disadari. Tubuh manusia bukan sekadar kumpulan daging, tulang, dan organ. Ia adalah mandala hidup, refleksi sempurna dari unsur-unsur purba yang membentuk alam semesta. Jika kita memperhatikan lebih dalam, kita akan melihat bahwa tubuh ini tidak hanya hidup di dalam dunia, tetapi juga memuat dunia di dalamnya. 4 unsur dasar, bumi, air, api, dan udara, bukan sekadar mitos kuno. Mereka adalah kekuatan yang hidup, bergerak, dan berbicara melalui tubuh kita setiap saat. Unsur bumi hidup dalam struktur fisik, tulang yang menopang, otot yang menggerakkan, dan kulit yang membungkus semua itu dalam wadah yang kokoh. Ia memberi kita rasa berat, rasa stabil, rasa ada. Tubuh sebagai tanah, tempat jiwa bertumbuh dan berakar. Tanpa bumi, kita tak punya tempat berpijak. Kita menjadi angin yang hanyut, tanpa bentuk, tanpa arah. Lalu mengalirlah air, unsur emosi dan memori. Ia bergerak dalam aliran darah, dalam cairan yang membawa pesan ke seluruh tubuh, dan dalam air mata yang menyuarakan perasaan terdalam. Disinilah kita menyimpan kenangan, luka, harapan, dan cinta. Air tidak hanya membawa kehidupan secara biologis, tapi juga membawa cerita yang kita simpan diam-diam di ruang batin. Perasaan tidak bisa dibekukan, sebab seperti air, ia selalu mencari jalan untuk mengalir. Api adalah pusat pikiran dan kehendak. Ia menyala di balik dahi kita, tempat pikiran menyusun realitas dan mencipta makna. Ia adalah percikan keinginan, semangat yang membuat kita bangun di pagi hari dan berani melangkah. Api memberi terang, tapi juga bisa membakar jika tak dijaga. Dalam keseimbangan, pikiran menjadi arsitek kehidupan, bukan penjara. Api adalah cahaya yang menunjukkan jalan, jika kita tahu bagaimana melihatnya. Dan terakhir, udara, napas, roh, kehidupan itu sendiri. Ia masuk dan keluar tanpa henti, membawa kesadaran dari dimensi tak terlihat. Dalam udara, ada intuisi yang tak bisa dijelaskan, ada bisikan dari tempat yang jauh, tapi sangat dekat. Saat kita hening, kita bisa mendengar udara berbicara. Ia membawa pesan dari sumber,
dari tempat di mana jiwa pernah mengenal keutuhan. Ketika kita mulai menyadari bahwa tubuh ini bukan benda mati, tapi cermin dari semesta, kita berhenti memperlakukannya sebagai alat. Kita mulai menghormatinya sebagai kuil. Sebab tubuh bukan hanya tempat tinggal bagi jiwa, tapi juga portal menuju kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran bahwa kita adalah alam semesta dalam bentuk manusia. Di dalam setiap sel tubuh kita tersembunyi sebuah kitab kehidupan, yaitu DNA. Ia bukan sekadar susunan kimia, melainkan alur kosmik yang mengikat jiwa dan materi dalam tarian yang begitu cermat. 4 basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin bukan hanya huruf-huruf biologi. Mereka adalah aksara ilahi yang menulis takdir, warisan, dan potensi setiap manusia. Jika kita membuka mata batin, kita akan melihat bahwa DNA bukan diciptakan oleh evolusi semata, melainkan dirancang sebagai jembatan antara langit dan bumi. 4 basa ini mengingatkan kita pada 4 elemen: stabilitas bumi, arus emosional air, percikan api kesadaran, dan bisikan udara yang membawa inspirasi. Setiap kali tubuh memperbarui dirinya, setiap kali sel membelah, alam semesta menulis ulang kisah manusia dengan huruf-huruf cahaya. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebetulan. DNA adalah puisi yang ditulis Sang Pencipta, dalam bahasa yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun, DNA bukanlah cetak biru yang kaku. Ia adalah jaringan yang hidup dan merespons. Ia mendengar apa yang kita pikirkan, merasakan apa yang kita rasakan, dan berubah menurut getaran niat yang kita pancarkan. Pikiran bukan hanya lewat begitu saja, mereka menanamkan sinyal. Cinta bukan hanya emosi, ia adalah frekuensi penyembuhan. Dan niat bukan hanya keinginan, ia adalah perintah yang dibisikkan ke dalam inti biologis kita. Sains mungkin telah memetakan gen, tapi belum memahami keseluruhan maknanya. Di balik struktur heliks ganda itu, tersembunyi misteri spiritual, bagaimana jiwa berkomunikasi dengan tubuh. Saat kita bermeditasi, saat kita berdoa dengan tulus, saat kita mengingat siapa diri kita sesungguhnya, DNA merespons. Ia membuka diri, ia menyala. DNA adalah benang merah yang menjahit roh ke dalam daging. Ia menjaga memori leluhur, tetapi juga menyimpan kunci evolusi jiwa. Jika kita tahu bagaimana berkomunikasi dengannya, kita tak hanya bisa menyembuhkan tubuh, tapi juga mengaktifkan potensi terdalam yang selama ini tertidur. Dan di sanalah keajaiban bermula, bukan di luar, bukan di masa depan, tetapi di dalam tubuh yang sudah sejak awal dirancang sebagai karya seni ilahi. Di dalam kita, bahasa penciptaan masih terus berbisik, menunggu untuk dikenali, disadari, dan diaktifkan kembali. Jika semesta adalah orkestra yang megah, maka tubuh manusia adalah instrumen yang disetel sempurna untuk memainkan melodi penciptaan. Di dalam diri kita tersembunyi 4 pusat kekuatan, 4 gerbang energi yang bukan hanya menopang hidup, tetapi juga membuka akses ke potensi tertinggi. Mereka bukan hanya bagian dari sistem spiritual, tetapi juga mekanisme alami untuk mewujudkan realitas. Saat keempatnya terhubung dan selaras, manusia bukan lagi makhluk biasa, ia menjadi pencipta. Pusat pertama, akar. Berada di dasar tulang belakang, ia beresonansi dengan unsur bumi. Disinilah kita menyerap rasa aman, merasa layak untuk ada, dan membangun fondasi dari segala yang akan kita ciptakan. Ketika pusat ini stabil, kita tidak takut kehilangan. Kita tahu bahwa kita ditopang oleh kekuatan yang lebih besar. Disinilah kita menanam benih impian kita, dan memastikan tanahnya cukup subur untuk tumbuh. Lalu pusat kedua, jantung. Ia bukan sekadar pompa darah, melainkan magnet emosional yang luar biasa kuat. Unsur air hidup di sini mengalir dalam bentuk kasih, empati, dan hasrat yang dalam. Apa yang kita rasakan di sini akan menarik pengalaman yang sepadan. Cinta bukan hanya pengalaman personal, tetapi energi kreatif yang menggerakkan realitas. Ketika hati terbuka, semesta pun ikut membuka pintunya. Ketiga, mata ketiga, terletak di antara kedua alis, pusat dari api kesadaran.
Disinilah kita melihat tanpa mata dan tahu tanpa bukti. Ia memberi arah, memberi bentuk pada kemungkinan. Tanpa visi batin, manifestasi akan kehilangan arah. Tapi saat kita bisa melihat yang tak terlihat, kita sedang mencetak peta menuju masa depan yang belum lahir. Pikiran yang jernih adalah lentera yang membakar kabut keraguan. Dan terakhir, mahkota, puncak kepala, gerbang menuju langit. Unsur udara berdiam di sini, membawa kita melampaui diri kecil, menuju kesadaran akan keutuhan. Disinilah kita menyatu dengan sumber. Disinilah kita berhenti mengendalikan dan mulai mengalir. Ketika mahkota terbuka, kita tak lagi mencipta dari keinginan, melainkan dari kebijaksanaan yang lebih dalam. Keempat pusat ini tidak bekerja sendiri. Mereka adalah roda dari satu mesin pencipta, manusia sadar. Saat kita merawat tubuh, menjaga hati, menjernihkan pikiran, dan membuka diri kepada yang ilahi, kita menghidupkan seluruh sistem penciptaan. Kita tidak lagi bertanya bagaimana mencipta, karena kita sudah menjadi jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Kita hidup dalam dunia yang diatur oleh jam, kalender, dan tenggat waktu. Namun jauh di balik jarum detik yang terus berputar, tersembunyi sebuah kebenaran yang lebih dalam. Waktu bukanlah garis lurus, melainkan getaran. Ia bukan musuh yang terus mencuri usia, tetapi cermin dari kesadaran kita. Ketika kita benar-benar memahami waktu, kita tidak lagi dikuasai olehnya, kita menari bersamanya. Lapisan pertama, masa lalu. Banyak yang mengira ia telah tiada, hanya tinggal kenangan, tapi kenyataannya masa lalu masih hidup sebagai frekuensi yang bergetar dalam diri kita. Ia mempengaruhi keputusan, membentuk pola pikir, bahkan memantulkan rasa takut yang belum selesai. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa mengubah cara ia bergetar di dalam kita. Ketika kita berdamai, getaran itu berubah, dan seluruh masa depan ikut bergerak. Lapisan kedua, masa kini. Disinilah kekuatan sejati berada. Bukan karena ia lebih nyata dari masa lalu atau masa depan, tetapi karena hanya disinilah kita bisa memilih. Saat ini adalah panggung utama, tempat energi diarahkan, niat ditanam, dan realitas diciptakan. Masa kini adalah titik temu antara jiwa dan semesta, tempat kita bisa berkata, "Ya, aku hadir. Ya, aku memilih." Dalam keheningan saat ini, semua keajaiban lahir. Lapisan ketiga, masa depan. Ia bukan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan, tetapi gema dari getaran hari ini. Apa yang kita bayangkan, rasakan, dan percayai saat ini sedang membentuk masa depan dalam diam. Setiap imajinasi bukan sekadar lamunan, tetapi benih waktu yang tumbuh di taman tak terlihat. Masa depan bukan takdir yang dibekukan, ia adalah kemungkinan yang selalu berubah sesuai arah pikiran dan hati kita. Dan lapisan terakhir, keabadian. Disinilah waktu larut dan kesadaran menjadi murni. Keabadian bukan hidup tanpa akhir, tapi hidup tanpa batas. Ia adalah keadaan ketika kita menyadari bahwa kita tidak hanya mengalami waktu, tapi juga menciptakannya. Dalam momen-momen hening dan dalam, saat meditasi, cinta murni, atau ekstasi spiritual, kita bisa merasakan getaran keabadian itu. Tidak ada detik, tidak ada usia, hanya keberadaan yang utuh dan tak terpecah. Waktu bukan penjara, ia adalah kanvas, dan kita adalah pelukisnya. Ketika kita memahami 4 lapisan ini, kita berhenti berlari mengejar masa depan, atau terjebak mengulang masa lalu, kita mulai hadir. Dan dari kehadiran itulah, realitas baru mulai terlukis, bukan oleh waktu, tetapi oleh jiwa yang sadar bahwa ia selalu bebas. Pikiran bukan hanya ruang berpikir, ia adalah jembatan, penghubung antara dunia fisik dan dunia energi, antara yang tampak dan yang tersembunyi. Di balik keramaian logika dan percakapan batin, pikiran menyimpan kekuatan luar biasa. Kemampuan untuk mengakses lapisan-lapisan realitas yang berbeda hanya dengan mengubah frekuensi kesadaran. Pikiran adalah gerbang, dan setiap frekuensi yang kita masuki mengubah cara kita melihat dunia, dan bagaimana dunia merespons kita kembali. Lapisan pertama, beta. Ini adalah frekuensi kesadaran yang paling akrab, aktif,
analitis, logis. Disinilah kita menyelesaikan tugas, menjawab email, dan berpikir secara linier. Namun, di balik produktivitasnya, beta juga penuh dengan distraksi. Ia adalah wilayah pikiran yang mudah terseret oleh dunia luar, notifikasi, perbandingan sosial, dan keraguan diri. Saat terjebak terlalu lama di sini, kita lupa bahwa ada dimensi lain yang lebih tenang, lebih jernih, lebih sejati. Lapisan kedua, alfa. Saat kita mulai rileks, menutup mata, atau menikmati suara hujan, kita perlahan masuk ke alfa. Di sini kreativitas mengalir, intuisi berbisik, dan ide-ide baru mulai muncul dari kedalaman. Ini adalah wilayah antara sadar dan bawah sadar, gerbang ke dunia dalam. Di alfa, kita tidak hanya berpikir, tapi merasakan pikiran itu. Disinilah banyak keajaiban lahir, inspirasi mendadak, pemahaman intuitif, dan kesadaran akan koneksi spiritual yang halus. Lapisan ketiga, theta. Lebih dalam lagi, kita menjelajahi alam bawah sadar. Ini adalah ruang mimpi, pengampunan, penyembuhan emosional. Di sini, logika tak lagi memimpin. Yang berbicara adalah simbol, perasaan, dan suara jiwa. Banyak trauma lama dan keyakinan bersembunyi di sini, tapi juga kunci kebebasan kita. Theta adalah wilayah transformasi sejati, tempat kita bisa memprogram ulang realitas internal dan menciptakan versi diri yang lebih utuh. Lapisan terakhir, delta. Ini adalah kesadaran tertinggi, diam, hening, namun maha hidup. Delta tidak menginginkan apa-apa, tidak mencari jawaban, ia hanya menyatu. Ketika seseorang menyentuh frekuensi ini, mereka tidak lagi merasa terpisah dari dunia, melainkan menjadi dunia itu sendiri. Disinilah penyembuhan ilahi, sinkronisitas luar biasa, dan mukjizat terjadi tanpa usaha. Delta bukan untuk dikendalikan, melainkan untuk disambut saat kita siap melepaskan kendali. Pikiran manusia adalah alam semesta kecil. Ia tidak hanya memproses kenyataan, tetapi juga menciptakan pintu menuju dimensi yang belum dijelajahi. Dan setiap kali kita mengubah frekuensi pikiran, kita juga mengubah dunia di sekitar kita. Karena realitas bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita pilih untuk sadari. Setiap perjalanan spiritual membawa kita ke satu titik tak terelakkan. Pengingat bahwa kekuatan sejati tidak pernah berada di luar diri, melainkan selalu tertanam di dalam. 4 kunci ini bukan sekadar ide filosofis, melainkan alat hidup, kode aktif yang membangkitkan pencipta dalam diri kita. Bukan untuk dikuasai, tapi untuk dihayati. Kunci pertama, waktu adalah ciptaan, bukan penjara. Ini membebaskan kita dari ilusi terbesar umat manusia, bahwa waktu membatasi, mengejar, dan menghakimi. Kebenarannya, waktu hanyalah struktur yang digunakan kesadaran untuk belajar dan berkembang. Ketika kita menyadari ini, kita berhenti dikuasai oleh masa lalu dan berhenti menggantungkan hidup pada masa depan. Kita mulai menciptakan waktu kita sendiri, dengan napas, dengan niat, dengan keberadaan penuh. Saat itulah kita hidup bukan di dalam waktu, tapi waktu hidup di dalam kita. Kunci kedua, energi mengalir kemana perhatian diarahkan. Disinilah letak kekuatan sejati, bukan pada kekuatan otot atau kekuasaan dunia, melainkan pada kesadaran di balik pilihan kita setiap detik. Apa yang kita perhatikan, kita beri kehidupan. Pikiran yang dipelihara menjadi kenyataan. Rasa syukur yang dirasakan menjadi magnet keajaiban. Fokus adalah doa dalam bentuk paling praktis. Dan saat kita menyadari bahwa setiap arah perhatian adalah investasi energi, kita mulai memilih dengan lebih lembut, lebih sadar, lebih sakral. Kunci ketiga, semesta hidup di dalam diri, bukan di luar. Tidak ada lagi pemisahan antara aku dan alam. Tidak ada batas antara tubuh dan bintang, antara napas dan galaksi. Kita bukan penonton semesta, kita adalah potongan utuh darinya. Ketika kita berhenti mencarinya di luar dan mulai menengok ke dalam, kita menemukan bahwa segala sesuatu yang agung, kedamaian, kekuatan, kebijaksanaan, selalu tinggal di dalam hati yang diam. Ini bukan sekadar penyatuan spiritual, ini adalah revolusi internal.
Kunci keempat, Matrix tak bisa menahan mereka yang menolak bermain sesuai aturannya. Dunia luar penuh dengan sistem, ekonomi, budaya, pendidikan, dogma. Tapi semuanya rapuh di hadapan satu hal, jiwa yang sadar akan kedaulatannya. Matrix bertahan karena kita lupa bahwa kita bisa memilih. Namun ketika kita mulai hidup dari kebebasan batin, bukan ketakutan eksternal. Ketika kita menolak tunduk pada cerita yang bukan milik kita, maka tak ada sistem yang bisa menahan kita. Kita menjadi pencipta, bukan pion. 4 kunci ini tidak mengubah dunia secara langsung, tapi ia mengubah kita, dan ketika satu jiwa berubah, seluruh semesta bergema. Karena dalam setiap manusia yang terbangun, semesta kembali mengingat siapa dirinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.